Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024-1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, lingkarilah dan jumlahkanlah collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Sebelum saya menentukan manakah yang termasuk collision domain dan manakah yang termasuk broadcast domain, saya akan mencoba menjelaskan dulu apa itu collision domain dan apa itu broadcast domain. Collision domain adalah kumpulan dari perangkat lokal area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain saat pengiriman data pada media yang sama. Jika dua perangkat transmisi secara bersamaan, maka tabrakan akan terjadi dan kedua perangkat tersebut harus mengirim ulang data di waktu yang lain. Karakteristik dari collision domain sendiri, yang pertama, dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 2 atau data link seperti bridge dan switch layer 2. Yang kedua, digunakan untuk mengatur lalu lintas data atau traffic flow. Yang ketiga, menggunakan MIC address untuk identifikasi perangkat. Dan yang terakhir, mengurangi jumlah perangkat pada sebuah segmen dengan cara memperbanyak jumlah segmen. Kemudian, untuk broadcast domain. Broadcast domain adalah sebuah divisi logika dalam jaringan komputer, di mana sebuah perangkat dapat terhubung dengan perangkat lainnya melalui broadcast pada layer data link. Broadcast domain ini dapat berada pada segmen jaringan yang sama maupun berbeda. Kemudian karakteristik dari broadcast domain sendiri, yang pertama dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 3 atau network, seperti router dan switch layer 3. Yang kedua, digunakan untuk mengatur lalu lintas data dan meniadakan broadcast. Yang ketiga, menggunakan logical address atau IP address. Dan yang terakhir, menggunakan tabel khusus untuk penentuan rute tujuan. Nah, pada gambar ini, tadi kita disuruh untuk menentukan manakah yang termasuk broadcast domain dan manakah yang termasuk collision domain. Sebelumnya, collision domain itu dapat dilihat dari jumlah hub-nya terlebih dahulu. Satu hub itu dihitung sebagai satu collision domain. Nah, di sini terdapat dua hub, yang pertama dan yang kedua. Kemudian, satu port pada switch ataupun router dihitung sebagai satu collision domain. Nah, coba kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, total keseluruhan ini ada 9 collision domain. Kemudian, untuk menentukan broadcast domain sendiri dapat dilihat dari satu port pada satu router terdiri dari satu broadcast domain. Dan satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Kemudian satu hub juga terdiri dari satu broadcast domain. Nah, di sini saya mencoba menganalisis ini merupakan satu broadcast domain karena hub dan switch saling berhubungan secara langsung. Kemudian yang ini merupakan satu broadcast domain karena tadi saya telah menyebutkan satu port
dalam satu router itu dinyatakan sebagai satu broadcast domain. Kemudian yang ini sama dengan sisi yang kiri, yaitu karena hub dan switch berhubungan secara langsung. Kemudian tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi. Dari gambar ini menurut saya terdiri dari dua topologi. Yang pertama topologi bus dan yang kedua topologi star. Yang merupakan topologi bus di sini menurut saya adalah ini. Ini merupakan topologi bus, kemudian yang merupakan topologi star adalah yang ini. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi star, untuk kelebihannya sendiri yang pertama bersifat fleksibel, yang kedua keamanan data yang tinggi, yang ketiga mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan, dan yang terakhir jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu dari segi biaya. Biayanya cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang kedua, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Yang ketiga, jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port dalam hub ataupun switch. Dan yang terakhir, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Kemudian, untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi bus sendiri, yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, jarak LAN yang terbatas. Kedua, tidak memerlukan pengendali pusat. Yang ketiga, biaya yang relatif murah, dikarenakan penggunaan kabel yang relatif sedikit. Yang ketiga, kecepatan pengiriman yang tinggi. Yang keempat, jumlah perangkat dapat diubah-ubah tanpa mengganggu jaringan dan perangkat lainnya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama diperlukan repeater untuk memperkuat jaringan. Yang kedua, sulit mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan. Yang ketiga, dapat melumpuhkan jaringan jika kabel pusat rusak. Yang keempat, biasanya terjadi tabrakan data. Dan yang terakhir, dapat mengalami kemacetan jika pengiriman dan penerimaan padat. Kemudian untuk soal yang terakhir, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi? Yang pertama, faktor yang perlu diperhatikan yaitu biaya. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk merancang topologi itu harus sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan yang kedua, kecepatan. Dalam pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang kita inginkan. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti listrik, backup system, dan sebagainya. Yang keempat, skalabilitas. Skalabilitas itu menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, konektivitas. Konektivitas di sini menggambarkan cara akses pada topologi yang akan kita terapkan, seperti contoh, setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook ataupun thin client. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.